Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Misericordias Mini 26 April 2020, HKBP Resort Ciputat, atas nama Pendeta Resort dan seluruh pelayan, terimalah salam kami, selamat hari Minggu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah pada hari ini. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 10 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami telah melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 706 ayat 1 sampai 2. Sing
Dengarlah hukum Tuhan, titah ketujuh dan maksudnya. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 182 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa di dalam hati. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 128 ayat 1 dan 4.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis di Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan buat kita semua. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 399 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat pada minggu ini dapat kita baca pada lembar warta yang sudah di-share Sintualunggu melalui WA Group. Jika ada yang salah dalam penulisan, mohon diberitahukan kepada Sintualunggu agar dapat dikoreksi dan direvisi pada lembar warta minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Doa syafaat dipimpin oleh masing-masing kepala keluarga. Berdoa dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 118 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan hingga saat ini, karena kami merasakan kasih setiamu tetap melindungi kami, juga menyertai kami di segala hal. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan memohon pertolongan-Mu kembali, agar Tuhan mendengarkan seruan kami. Jika kami hari ini mendengarkan firman-Mu, Tuhan bersama kami. Tuhan mengajar kami, lewat dari firman-Mu, mengajar kami, agar kami semakin taat dan merendah diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapan kami, Tuhan mengabulkan doa kami ini. Amin. Nats khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam Roma 3 ayat 1 hingga ayat 8. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian mendengarkannya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata,
sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar firman fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebagaimana sapaan firman Tuhan bagi kita di minggu ini di dalam Roma 3 ayat 1 hingga ayat 8, di minggu Miserias Cordias Domini, kita diingatkan, kita disapa tentang kesetiaan. Dalam sejarah hubungan antara umat Israel dengan Tuhan Allah terdapat perjanjian yang harus diingat dan dipelihara dan harus diikuti dan harus setia. Apakah itu yang dikatakan perjanjian? Ketika Allah memanggil Abraham, nenek moyang bangsa Israel, ada 3 janji yang disampaikan Allah kepada Abraham, yaitu pertama negeri, kedua keturunan, ketiga adalah hubungan yang istimewa antara Allah dan bangsa pilihannya. Dan janji ini ditandai dengan sunat sebagai tanda kepatuhan, ketundukan Israel yang sesungguhnya tunduk kepada Tuhan Allah sendiri. Yang artinya Allah setia dengan janjinya sekalipun Abraham atau keturunan Abraham tidak setia kepada Allah. Allah setia kepada orang yang dipilih oleh Allah. Namun bangsa pilihannya meninggalkan Allah, meninggalkan janji yang dibuat antara Allah dengan bangsanya sendiri. Ketidaktaatan atau ketidaksetiaan anak Abraham tidak menggagalkan janji Allah untuk menggenapi janjinya, dan harus diterima waktu penggenapan itu menurut waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri, bukan ditentukan kehendak dan kemauan dan selera manusia. Saudara yang kekasih, yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika umat Israel telah dibebaskan Tuhan Allah dari perbudakan Mesir, sedang di perjalanan ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tepatnya di Gunung Sinai. Allah memberikan hukumnya, yaitu hukum Taurat ke-10 kepada Israel. Inilah firman Tuhan yang disampaikan agar mereka sejahtera sebagai umat pilihan Tuhan, umat pembawa banyak berkat bila mereka setia kepada perintah Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan yang benar. Di dalam khotbah kita di dalam Roma 3 ini, bahwa keselamatan tidak hanya kepada Yahudi saja,
Sekalipun Yahudi adalah bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri, sekalipun bangsa Yahudi Allah yang punya, tetapi keselamatan adalah ke seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Allah adalah kasih. Sekalipun manusia pilihannya, orang yang dikasihi melanggar firman Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia, hukuman tetap akan berjalan. Menjadi pertanyaan saudara yang kekasih, kalau begitu, apakah keistimewaan Yahudi kalau toh juga dihukum dalam kesalahan mereka? Di ayat atas tadi telah dikatakan, telah diminta agar mereka setia, agar mereka taat, agar mereka menuruti perintah Tuhan. Dan bila terjadi hukuman, yang pasti hukuman itu mengingatkan, menyadarkan agar mereka mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang setia akan janjinya. Karena Allah memberikan kepercayaan firman-Nya kepada bangsa pilihannya, menjadi kepercayaan adalah suatu hak yang istimewa, apalagi kepercayaan Allah sendiri. Siapa tidak bangga bila kita dipilih menjadi kepercayaan Tuhan? Apalagi kepercayaan bangsa Tuhan yang terpilih. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah orang yang dipercayai ini setia dengan janji atau tugas yang diberikan Allah kepadanya? Inilah yang menjadi masalah. Inilah yang perlu kita renungkan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Di dalam kehidupan kita belakangan ini sering salah gunakan kepercayaan itu. Pada awalnya berbuat dan bersujud dan taat kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya di akhir menjadi memberontak kepada Tuhan. Inilah yang terjadi kepada orang Yahudi. Ternyata di antara orang Yahudi terdapat juga yang tidak setia. Biasanya dalam perjanjian dua pihak yang sering dilakukan, kalau ada satu pihak yang tidak setia dengan janji, maka yang lain akan membatalkan janji itu. Orang tidak mau lagi bekerja sama dengan dia karena dia mengingkar janji tersebut. Tetapi bagaimana dengan Allah yang mengikat perjanjian itu dengan Yahudi? Dalam ayat 3 sampai 4, ayat 4 tegas mengatakan bahwa ketidaksetiaan orang Yahudi sekali-kali tidak membatalkan kesetiaan Allah. Sekali lagi, ketidaksetiaan orang Yahudi sekali-kali tidak membatalkan kesetiaan Allah. Inilah kasih yang luar biasa dari Tuhan Allah kita. Inilah kasih yang kita selalu mengingat, yang selalu terpendam di dalam diri orang yang percaya. Di awal perjanjian mengaku akan tetap setia kepada Tuhan untuk tetap menuruti perintah Tuhan sesuai dengan hukum Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan bangsa Israel menyimpang dari perjanjian tersebut. Pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari
dibohongi? Bagaimana rasanya bila kita dibohongi? Orang yang dibohongi akan merasakan dia dilecehkan. Orang yang dibohongi akan merasa dia tertipu. Orang yang dibohongi akan merasa dihina. Terlebih, bila orang yang berbohong itu statusnya di bawah orang yang dibohongi. Misalnya, seorang guru dibohongi oleh muridnya. Seorang pemimpin dibohongi oleh bawahannya. Hal yang sama, Allah pencipta dibohongi manusia ciptaannya. Pasti akan merasa sama, kecewa, merasa dihina, dan merasa tertipu. Paulus menjelaskan bahwa manusia yang dibohongi itu, yang tidak setia itu, bahwa Tuhan itu adalah benar. Tuhan itu menang. Kemenangan Allah itu adalah Dia yang tidak berbuat salah. Justru manusia yang salah. Manusia yang berbuat dosa. Kebenaran Allah itu juga berarti termasuk Allah menghukum manusia yang bersalah dan mengampuni manusia yang bertobat. Itulah saudara yang kekasih yang kita rindukan, dan itulah sebabnya kita mampu berdiri di hadapan Tuhan sekalipun kita bersalah. Ketika kita mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita tersebut. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam situasi yang kita alami ini, kita diperhadapkan dengan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari kenyataan dan perubahan yang terjadi akibat merebaknya dengan cepat virus corona yang dikenal juga dengan nama COVID-19. Sekarang banyak orang takut dan khawatir. Orang takut bertemu dengan orang lain, takut keluar rumah, takut bersalaman, takut naik bus, dan takut menyentuh barang-barang yang mungkin sudah disentuh orang lain. Ketakutan yang merasuki hati dan pikiran ratusan, ribuan, bahkan miliaran orang di dunia ini. Bagaimana saudara? Apakah kemanakah kita pergi? Kemanakah kita berlari? Ketakutan itu bukan tanpa alasan, karena memang virus atau COVID-19 sangat berbahaya dan cepat penyebarannya. Pandemi virus corona ini mempengaruhi semua aspek kehidupan ekonomi, memengaruhi sosial, politik, kerohanian, fisik, psikologis, dengan yang lain-lain. Pemerintah kita mengumumkan status bencana nasional, dan juga Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo mengajak masyarakat supaya kita bergotong royong untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan juga Presiden kita juga menyarankan agar kita bekerja di dalam rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah seperti yang kita buat sudah berapa minggu terakhir ini. Memang tidak mudah. Sudah banyak mengeluh akibat dampak pandemi virus COVID-19 ini. Ekonomi sudah mulai terkena imbas. Sudah banyak orang yang dirumahkan alias di PHK.
Akibat dari dampak virus tersebut, banyak masyarakat yang menjadi miskin. Pemerintah kita telah menurunkan bantuan kepada yang layak menerimanya untuk menyambung hidup. Juga gereja kita HKBP Ciputat ini, kami bersyukur dari Parhalado dan juga dari jemaat HKBP Ciputat yang cepat tanggap melihat masalah tersebut. Yang kejadian ini tanggap merespon jeritan saudara-saudara kita akibat dampak ekonomi yang semakin lemah. Sehingga buat saudara-saudara kita dapat tertolong, mereka dapat hidup, mereka dapat bersukacita. Benar yang Amang Preses Donald Sinaga mengatakan HKBP harus menjadi berkat kepada semua orang. Itu sudah dibuktikan, itu sudah dinyatakan, dan juga telah menyatakan itu. HKBP Distrik 21 Banten telah memberikan bantuan via rumah sakit dan juga memberikan bantuan penyemprotan di lingkungan dan juga memberikan bantuan sembako dan uang tunai. Minggu Miserias Domini yang tertulis dalam Mazmur 33 ayat 5b mengatakan, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohani Jahobado tanoon. Tuhan itu mengasihi kita dan tetap mengasihi kita. Dia tetap ingat janjinya. Dia tetap selalu mengingatkan kita agar kita tetap selalu ingat akan perjanjian tersebut. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya, tetapi kitalah yang sering ingkar janji, sering lupa akan firman Tuhan. Tetapi Tuhan membuktikan kasih-Nya yang nyata di dalam Via Dolorosa yang baru kita rayakan di minggu-minggu yang lalu. Di minggu ini, di minggu Miserias Cordias Domini, kembali kita diingatkan bahwa Tuhan hadir bersama kita sesuai dengan janjinya. Berharaplah kepada Tuhan seperti pemazmur khotbah yang lalu mengatakan, sesungguhnya orang yang berharap akan Tuhan tidak akan kecewa. Dia akan menjawab doanya. Tuhan akan menjawab jeritan dan doa kita kalau kita tetap setia. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah, bertobatlah. Tuhan menunggu. Tuhan mendengarkan permohonan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang selalu tetap mengingat akan janjimu menyertai kami. Janji itu menyejukkan hati kami. Janji itu mengingatkan kami dan memulihkan iman kami hanya berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hingga saat ini kami tetap merasakan tangan-Mu yang berkuasa membimbing setiap langkah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami juga bermohon kepadamu, daripada kami menghadapi pandemi COVID-19 yang merasuki banyak saudara-saudara kami yang terkapar di rumah sakit. Tolong Tuhan mereka, kuatkan Tuhan agar mereka kuat dan bisa sembuh. Ingatkan Tuhan melalui dengan Roh Kudus-Mu agar mereka hanya berharap kepadamu saja. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak
menutup telingamu kepada kami orang-orang berdosa ini. Kami tahu Tuhan akan mendengarkan dan tetap mendengarkan doa permohonan kami. Kuatkan Tuhan para medis kami yang menangani korban COVID-19, agar mereka kuat, agar mereka Tuhan mampu untuk melayani saudara-saudara kami yang terkapar. Juga pada pemerintah kami yang sudah capek untuk mengingatkan kami agar kami bisa tetap memakai masker, agar kami menjaga jarak dan kami bekerja dan beribadah di rumah. Tolong Tuhan agar mereka juga bersabar untuk masyarakatnya, negara kami Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami tahu bila kami datang ke hadapan-Mu, Engkau akan menerima permohonan ampun kami ini. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami, permohonan kami ini. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, dan kita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.